Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyani. Saya dari kelas A, NIM B10311911021. Hari ini saya akan membahas materi mengenai pajak tangguhan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari pajak tangguhan. Pajak tangguhan adalah pajak yang kewajibannya ditunda sampai waktu yang ditentukan atau diperbolehkan. Pada dasarnya, antara akuntansi pajak dan akuntansi keuangan memiliki kesamaan tujuan, yaitu untuk menetapkan hasil operasi bisnis dengan pengukuran penghasilan dan biaya. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak sekedar instrumen pentransfer sumber daya, akan tetapi seringkali pula digunakan untuk tujuan mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk investasi, kesejahteraan, dan lain-lain, yang kadang merupakan alasan untuk membenarkan penyimpangan dari standar akuntansi keuangan. Selanjutnya yaitu jumlah kena pajak masa depan dan pajak tangguhan. Yang pertama ada perbedaan temporer. Perbedaan temporer adalah selisih antara dasar pengenaan pajak atas aset atau liabilitas dan jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang akan menimbulkan jumlah kena pajak atau jumlah yang dapat dikurangkan di tahun-tahun depan. Selanjutnya yaitu jumlah kena pajak. Ya, ini meningkatkan laba kena pajak di tahun-tahun depan. Jumlah yang dapat dikurangkan akan mengurangi laba kena pajak di tahun-tahun depan. Sebagai contoh, dalam situasi Chelsea, satu-satunya perbedaan antara basis buku dan basis pajak aset dan liabilitas berkaitan dengan piutang yang timbul dari pendapatan yang diakui untuk tujuan pembukuan, yang menunjukkan bahwa Chelsea melaporkan piutang sebesar $30.000 dalam laporan posisi keuangan sesuai IFRS pada tanggal 31 Desember 2011. Apa yang akan terjadi pada perbedaan sementara $30.000 yang berasal dari 2011 untuk Chelsea, dengan asumsi bahwa Chelsea mengharapkan untuk mengumpulkan 20.000 dari piutang pada tahun 2012 dan $10.000 pada tahun 2013. Koleksi ini menghasilkan jumlah kena pajak di masa depan sebesar $20.000 pada tahun 2012 dan $10.000 pada tahun 2013. Jumlah kena pajak di masa depan ini akan menyebabkan penghasilan kena pajak melebihi pendapatan keuangan sebelum pajak pada tahun 2012 dan 2013. Asumsi yang melekat dalam laporan posisi keuangan IFRS perusahaan adalah bahwa perusahaan memulihkan dan menyelesaikan aset dan kewajiban pada jumlah yang dilaporkan. Asumsi ini menciptakan persyaratan akuntansi akrual untuk mengakui saat ini konsekuensi pajak tangguhan dari perbedaan temporer. Artinya, perusahaan mengakui jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan ketika mereka pulih dan menyelesaikan masing-masing jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan. Chelsea mengasumsikan bahwa ia akan mengumpulkan piutang dan melaporkan $30.000 koleksi sebagai pendapatan kena pajak dalam SPT masa depan. Pembayaran pajak penghasilan di keduanya 2012 dan 2013 akan terjadi. Karena itu, Chelsea harus mencatat dalam bukunya di 2011. Ini konsekuensi dari pajak tangguhan dari pendapatan dan piutang terkait yang terjamin pada tahun 2011 laporan keuangan. Chelsea melakukan ini dengan mencatat kewajiban pajak tangguhan. Selanjutnya yaitu liabilitas pajak tangguhan. Liabilitas pajak tangguhan merupakan konsekuensi pajak tangguhan yang terkait dengan perbedaan temporer kena pajak. Dengan kata lain, liabilitas pajak tangguhan merupakan kenaikan pajak yang harus dibayar pada tahun-tahun depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak yang terjadi pada akhir tahun berjalan. Ingat dari contoh Chelsea bahwa utang pajak penghasilan adalah $16.000 dikalikan dengan $40.000 dikali 40% pada tahun 2011. Selain itu, ada perbedaan temporer pada akhir tahun karena Chelsea melaporkan pendapatan dan piutang terkait secara berbeda untuk keperluan buku dan pajak. Dasar buku dari piutang adalah $30.000 dan dasar pajaknya adalah 0. Dengan demikian, total kewajiban pajak tangguhan pada akhir tahun 2011 adalah $12.000. Perusahaan juga dapat menghitung kewajiban pajak tangguhan dengan menyiapkan jadwal yang menunjukkan jumlah kena pajak di masa depan karena perbedaan temporer yang ada. Misalnya jadwal yang sangat berguna saat perhitungan yang menjadi lebih kompleks. Karena ini adalah tahun pertama operasi untuk Chelsea, tidak ada
kewajiban pajak tangguhan di awal tahun. Chelsea menghitung beban pajak penghasilan untuk tahun 2011 seperti ditunjukkan dalam tabel tersebut. Perhitungan ini menunjukkan bahwa beban pajak penghasilan memiliki dua komponen, yaitu yang pertama sekarang beban pajak atau jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar untuk tahun berjalan. Yang kedua yaitu pajak tangguhan biaya. Beban pajak tangguhan adalah kenaikan saldo kewajiban pajak tangguhan dari awal hingga akhir periode akuntansi. Perusahaan mengkredit pajak yang terutang dan terutang pada hutang pajak penghasilan dan mengkredit peningkatan pajak tangguhan ke kewajiban pajak tangguhan. Mereka kemudian mendebit jumlah itu menjadi dua item untuk beban pajak penghasilan. Untuk Chelsea, itu membuat jurnal sebagai seperti itu. Selanjutnya yaitu definisi liabilitas yang ditetapkan oleh IASB. Beberapa analis mengabaikan liabilitas pajak tangguhan pada saat mengevaluasi keuangan perusahaan. Akan tetapi, IASB telah menunjukkan bahwa liabilitas pajak tangguhan telah memenuhi definisi liabilitas yang ditetapkan oleh IASB karena yang pertama, yaitu liabilitas merupakan kewajiban kini. Artinya, laba kena pajak masa depan akan melebihi laba sebelum pajak karena adanya perbedaan temporer. Dengan demikian ada kewajiban kini. Kemudian yang kedua yaitu liabilitas merupakan hasil dari transaksi masa lalu. Dalam contoh Chelsea, perusahaan melakukan layanan untuk pelanggan dan pendapatan yang diakui pada tahun 2011 untuk tujuan laporan keuangan. Tetapi perbedaan tersebut ditangguhkan untuk tujuan perpajakan. Kemudian yang ketiga yaitu liabilitas merupakan sumber arus kas masa depan. Artinya, laba kena pajak dan pajak yang jatuh tempo di masa depan akan timbul dari kejadian masa lalu. Pembayaran pajak ini ketika jatuh tempo adalah arus kas keluar masa depan. Kemudian yang selanjutnya yaitu jumlah dapat dikurangkan masa depan dan pajak tangguhan. Diasumsikan bahwa tahun 2011 Cunningham Inc. memperkirakan biaya asuransi terkait dengan penjualan oven microwave menjadi $500.000, dibayar secara merata selama 2 tahun ke depan. Untuk buku tujuan pada tahun 2011, Cunningham melaporkan biaya garansi dengan perkiraan terkait kewajiban untuk jaminan $500.000 dalam laporan keuangannya. Untuk tujuan pajak, pajak pemotongan, pajak garansi tidak diizinkan sampai dibayar. Karena itu, Cunningham mengakui tidak ada kewajiban garansi pada neraca berbasis pajak. Ketika Cunningham membayar kewajiban garansi, ia melaporkan biaya atau dapat dikurangkan jumlah untuk keperluan pajak. Karena perbedaan sementara ini, Cunningham seharusnya mengakui pada tahun 2011 manfaat pajak. Untuk pengurangan pajak itu akan dihasilkan dari penyelesaian kewajiban di masa depan. Cunningham melaporkan pajak masa depan ini manfaat pada 31 Desember 2011, neraca sebagai aset pajak tangguhan. Kita dapat memikirkan situasi ini dengan cara lain. Jumlah dapat dikurangkan terjadi di masa depan kembalian pajak. Jumlah yang dapat dikurangkan di masa depan ini menyebabkan penghasilan kena pajak menjadi kurang dari pendapatan keuangan sebelum pajak di masa depan sebagai akibat dari perbedaan temporer yang ada. Perbedaan temporer Cunningham berasal dalam satu periode 2011 dan terbalik selama dua periode, yaitu tahun 2012 dan 2013. Selanjutnya yaitu aset pajak tangguhan atau pengakuan. Aset pajak tangguhan merupakan konsekuensi pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Dengan kata lain, aset pajak tangguhan merupakan kenaikan yang dapat dikembalikan atau disimpan pada tahun-tahun depan sebagai akibat perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yang terjadi pada akhir tahun berjalan. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Han menimbulkan kerugian dan kewajiban terkait sebesar $50.000 untuk tujuan pelaporan keuangan karena litigasi yang tertunda. Han tidak dapat mengurangi jumlah ini karena untuk keperluan pajak sampai saat ini membayar kewajiban yang diperkirakan pada tahun 2012. Akibatnya, jumlah yang dapat dikurangkan akan terjadi pada tahun 2012 ketika Han menyelesaikan kewajibannya, menyebabkan penghasilan kena pajak lebih rendah dari sebelum pajak. Dalam hal ini, Han mencatat aset pajak tangguhan sebesar $20.000 pada akhir tahun 2011. Karena itu merupakan pajak yang akan disimpan pada periode mendatang sebagai hasil dari pengurangan temporer perbedaan yang ada pada akhir tahun 2011 yang menunjukkan perhitungan aset pajak tangguhan 2011 dengan asumsi tarif pajak 40%.
Han juga dapat menghitung aset pajak tangguhan dengan menyiapkan jadwal yang menunjukkan jumlah yang dapat dikurangkan di masa depan karena perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dengan asumsi bahwa tahun 2011 adalah tahun pertama. Operasi Han dan hutang pajak penghasilan adalah sebesar $100.000. Han menghitung beban pajak penghasilan sebagai berikut. Kemudian, manfaat pajak tangguhan diakibatkan adanya kenaikan aset pajak tangguhan dari awal sampai akhir periode akuntansi. Manfaat pajak tangguhan merupakan komponen negatif dari beban pajak penghasilan. Jumlah seluruh beban pajak penghasilan yaitu $80.000 pada laporan laba rugi pada tahun 2011. Dengan demikian terdiri dari dua elemen yaitu beban pajak saat ini yaitu $100.000 dan manfaat pajak tangguhan yaitu sebesar $20.000. Kemudian terdapat jurnal pada akhir tahun 2011 yang mencatat biaya pajak penghasilan tangguhan, dan hutang pajak penghasilan. Pada akhir tahun 2012, tahun kedua, perbedaan antara nilai buku dan dasar pajak dari kewajiban litigasi adalah nol, karena tidak ada aset pajak tangguhan saat tanggal tersebut, dengan asumsi bahwa pajak penghasilan yang dibayarkan untuk tahun 2012 adalah $140.000. Han menghitung beban pajak penghasilan untuk tahun 2012. Kemudian perusahaan mencatat pajak penghasilan untuk tahun 2012 seperti jurnal tersebut. Total beban pajak penghasilan sebesar $160.000 pada laporan laba rugi untuk tahun 2012 adalah sebagai berikut, yaitu terdiri dari dua elemen. Yang pertama yaitu elemen beban pajak saat ini yaitu $140.000 dan beban pajak tangguhan yaitu $20.000. Kemudian yaitu ada akun aset pajak tangguhan untuk tahun 2011 dan tahun 2012 yaitu senilai $20.000. Selanjutnya yaitu ada syarat aset pajak tangguhan. Isu utama dalam menghitung pajak penghasilan adalah apakah perusahaan harus mengakui aset pajak tangguhan dalam catatan keuangan. Berdasarkan definisi aset secara konseptual, aset pajak tangguhan memenuhi 3 syarat utama untuk item yang akan diakui sebagai aset. Yang pertama, entitas mengendalikan akses terhadap keuntungan. Han dapat memperoleh keuntungan dari perbedaan temporer yang akan dikurangkan dengan mengurangi utang pajaknya di masa depan. Han memiliki hak eksklusif atas manfaat tersebut dan dapat mengendalikan akses orang lain terhadapnya. Kemudian yang kedua, hasil dari transaksi-transaksi masa lalu. Dalam contoh Han, akrual dari kerugian kontingensi adalah peristiwa masa lalu yang menimbulkan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan di masa depan. Kemudian yang ketiga, hal ini dapat menimbulkan besar kemungkinan keuntungan di masa depan. Artinya, laba kena pajak melebihi laba sebelum pajak pada tahun berjalan 2011. Namun, pada tahun depan justru akan terjadi sebaliknya. Artinya, laba kena pajak akan lebih rendah dari laba sebelum pajak. Oleh karena itu, perbedaan temporer yang dapat dikurangkan ini mengurangi utang pajak di masa depan. Maka besar kemungkinan adanya manfaat masa depan pada akhir periode berjalan. Kemudian yaitu ada aset pajak tangguhan atau non-pengakuan. Perusahaan mengakui aset pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Aset pajak tangguhan harus dikurangi jika besar kemungkinan perusahaan tidak akan merealisasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Perusahaan harus mempertimbangkan dengan hati-hati sumber laba kena pajak dan faktor-faktor yang terkait untuk menilai kemungkinan bahwa laba kena pajak akan tersedia pada saat rugi pajak yang tidak digunakan atau kredit pajak yang tidak digunakan dapat dimanfaatkan. Apabila laba kena pajak tidak memungkinkan, maka rugi pajak yang tidak akan digunakan atau kredit pajak yang tidak digunakan dapat dimanfaatkan. Aset pajak tangguhan tidak diakui. Selanjutnya yaitu perbedaan spesifik. Banyak item menciptakan perbedaan antara pendapatan keuangan sebelum pajak dan penghasilan kena pajak. Untuk tujuan pengakuan akuntansi, perbedaan ini adalah seperti yang pertama, perbedaan temporer. Perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan temporer yang akan menghasilkan kena pajak di tahun-tahun mendatang ketika aset terkait dipulihkan. Dikurangi sementara perbedaan adalah perbedaan sementara yang akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan di masa tahun depan ketika liabilitas buku terkait diselesaikan. Yang kedua yaitu perbedaan permanen. Beberapa perbedaan antara penghasilan kena pajak dan pendapatan keuangan sebelum pajak bersifat permanen.
Perbedaan permanen hasil dari item yang pertama yaitu masuk ke dalam pendapatan keuangan sebelum pajak tetapi tidak pernah ke dalam penghasilan kena pajak. Atau yang kedua masuk ke dalam penghasilan kena pajak tetapi tidak pernah ke dalam pendapatan keuangan sebelum pajak. Beberapa ketentuan ini mengecualikan pendapatan tertentu dari perpajakan, membatasi deduksi biaya tertentu dan mengizinkan pengurangan tertentu pengeluaran lain yang melebihi biaya yang dikeluarkan. Perusahaan yang memiliki penghasilan bebas pajak tidak dapat dikurangi pengeluaran atau pengurangan yang tidak diizinkan melebihi biaya memiliki tarif pajak yang efektif yang berbeda dari tarif pajak menurut undang-undang. Selanjutnya yaitu pertimbangan tarif pajak. Pertimbangan tarif pajak terbagi menjadi dua. Yang pertama tarif pajak masa depan. Tarif pajak masa depan yaitu perusahaan harus menggunakan tarif pajak yang berlaku secara substansial yang diharapkan berlaku. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan perubahan tarif pajak yang berlaku efektif untuk tahun-tahun depan ketika menentukan tarif pajak yang akan digunakan untuk menghitung perbedaan temporer. Yang kedua yaitu revisi tarif pajak masa depan. Revisi tarif pajak masa depan ini jika terjadi perubahan tarif pajak yang berlaku. Perusahaan harus mencatat pengaruhnya terhadap akun pajak penghasilan tangguhan yang ada dengan segera. Perusahaan melaporkan pengaruh tersebut sebagai penyesuaian terhadap beban pajak penghasilan pada periode perubahan tersebut. Sekian penjelasan materi mengenai pajak tangguhan. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.